Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Murtakiah dengan NIM 933103619, Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir tematis. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya mengenai tentang kekerasan berbasis agama dan berpolitik mengatasnamakan agama. Berikut merupakan penjelasannya. Kekerasan berbasis agama. Kekerasan merupakan suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan sebenarnya sudah ada sejak awal penciptaan manusia. Kekerasan selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Dalam agama Samawi, kisah tentang pembunuhan Qabil dan Habil merupakan contoh bahwa kekerasan telah ada sejak awal penciptaan manusia. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis agama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang meliputi 1. Egoisme agama, 2. Teraktualisasi nas, yang ketiga syariatisasi negara, yang keempat masalah kuatnya saling curiga, yang kelima pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang. Adapun faktor eksternalnya yaitu 1. Masalah sosial ekonomi, yang kedua masalah pengabaian hukum, yang ketiga masalah politik. Telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39-40 mengenai kekerasan berbasis agama yang memiliki arti sebagai berikut. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Kuasa. Penyebab dari timbulnya kekacauan dan kegaduhan di publik bukanlah karena ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk melakukan hal tersebut, melainkan maraknya pemahaman yang radikal terhadap teks-teks Al-Quran yang tidak sesuai dengan konteks. Politik mengatasnamakan agama. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor yang dipengaruhi besar oleh politik. Ada dua alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang pertama, secara kuantitas, warga Indonesia sebagian besar atau mayoritas adalah beragama Islam. Yang kedua, politik dan Islam tidak dapat dipisahkan. Terdapat 5 landasan dalam Islam dalam berpolitik. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, yang kedua adalah hukum harus dijalankan, yang ketiga adalah musyawarah harus dijalankan, yang keempat kebebasan diberi tempat, yang kelima toleransi beragama. Telah diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang agama dan politik yang memiliki arti sebagai berikut. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat tersebut, pemimpin harus memiliki 2 poin penting. Yang pertama adalah keadilan sosial, yang kedua adalah musyawarah. Sekian resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.